Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membedah salah satu model administrasi pembangunan yang dinilai paling efektif di dunia, yaitu di negara Swiss. Berbeda dengan kebanyakan negara yang menerapkan pendekatan terpusat atau top-down, Swiss ini berhasil menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan secara mandiri. Kunci sukses mereka ini sebenarnya terletak pada kombinasi unik antara efisiensi lokal, birokrasi yang ramping, serta pengaruh keutamaan target pada SDGs yang langsung diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan anggaran negara. Aspek pertama adalah implementasi federalisme fiskal yang ekstrim. Di negara Swiss, otoritas pembangunan itu dibagi secara mandiri ke dalam 3 level. Pertama adalah konfederasi atau pusat, yang kedua adalah kanton semacam provinsi, dan yang ketiga adalah komunitas terkecil di tingkat kota media. Menariknya, di tiap daerah ini punya hak penuh untuk mengelola pajak dan anggaran mereka sendiri. Pendekatan bottom up ini memastikan proyek infrastruktur selalu tepat sasaran, karena dirancang langsung oleh otoritas lokal yang paling paham kebutuhan nyata warganya. Nah, akses kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur digital tetap setara tanpa ada satupun wilayah yang tertinggal. Poin menarik selanjutnya adalah bagaimana pemerintah Swiss ini memposisikan dirinya. Mereka ini akan bergeser dari penyedia layanan langsung menjadi penjamin mutu atau state as guarantor. Artinya, pemerintah ini akan berfokus pada fungsi regulasi dan standarisasi. Sedangkan eksekusi teknis di lapangannya itu akan dikerjasamakan dengan sektor swasta ataupun organisasi non-profit melalui tender yang sangat transparan. Langkah ini berhasil memangkas birokrasi mereka menjadi sangat ramping. Di negara Swiss, pada saat ini proporsi pegawai negerinya hanya sekitar 11% dari total tenaga kerja. Di Swiss, mereka menerapkan sistem meritokrasi murni yang terbebas dari intervensi politik praktis. Selanjutnya, kita melihat komitmen mereka terhadap SDGs. Di negara Swiss, mereka tidak menjadikan isu lingkungan sebagai program sampingan, melainkan mereka menjadikannya sebagai indikator kinerja utama. Melalui reformasi undang-undang pengadaan publik, pemerintah Swiss mengubah total aturan main tender proyek negara. Kemenangan tender tidak lagi ditentukan oleh harga termurah, melainkan penawaran yang paling bernilai jangka panjang, yaitu menghitung emisi karbon, penggunaan materi daur ulang, hingga kesetaraan upah gender pekerja. Kebijakan ini juga dipantau secara ketat dan transparan lewat dashboard digital Monet 2030 yang bisa diakses oleh publik. Pada sektor tata ruang, mereka mengadopsi konsep 2000 One Society. Jadi, setiap cetak biru pembangunan kawasan pemukiman, transportasi umum, dan gedung pemerintah baru wajib untuk dihitung konsumsi energinya agar tetap hemat energi demi mengejar target net zero emission. Untuk mendanai proyek-proyek hijau berskala besar, pemerintah Swiss ini akan secara aktif menerbitkan obligasi hijau negara atau Green Federal Bonds. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan di Swiss ini berasal pada satu hal, yaitu tingginya kepercayaan publik. Melalui sistem demokrasi langsung, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga sebagai penentu kebijakan pembangunan melalui referendum. Keterlibatan aktif warga dan komitmen SDGs yang mengikat secara hukum membuat model pembangunan Swiss ini menjadi referensi yang sangat berharga untuk studi administrasi negara kita, yaitu negara Indonesia. Ini saya dapat bermanfaat untuk kita, baik dalam tugas kuliah ini ataupun dalam penerapan SDGs di negara Indonesia sendiri ini bisa mencontoh dari yang dilakukan oleh negara Swiss tersebut. Terima kasih.